Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab ats-tsalits fi ikram ahli al-Qur'an wan nahy an adahim. Qala Allah 'azza wa jalla: "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وهو حديث حسن. Kita masuk bab 3. Bab 3 ini membahas apa? Membahas tentang kewajiban menghormati orang yang menghafal Quran atau yang mengamalkan Al-Quran. Artinya di sini termasuk ulama. Ya, ulama yang mengajarkan Al-Quran. Maka di sini kita masuk babnya ikram ahlul Quran, menghormati para pecinta, para pengamal, para penghafal Al-Quran. Dan wan nahyi an adahum, dan kita diajarin untuk dilarang untuk menyakiti mereka. Pertama kita diajarin ngehormatin. Kedua kita diingetin hormat aja gak cukup kalau sambil nyakitin. Tapi kita diminta untuk menjadi orang yang menghormati dan orang yang tidak menyakiti. Karena menyakiti mereka tentu memiliki dosa yang sangat besar. Taib, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Perintah Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu tanda dari ketakwaan di hati. Artinya, bila ada orang yang tidak menghormati Al-Quran, tidak menghormati penghafal Quran, tidak menghormati orang yang mengajarkan Quran, tidak menghormati orang yang mengamalkan Quran, maka tandanya di hati orang itu tidak punya takwa. Karena orang yang punya takwa itu tanda di hati, maka dia akan muncul suatu sikap. Sikapnya apa kalau orang punya takwa? Sikapnya adalah dia akan menghormati syiar-syiarnya Allah. Al-Quran syiarnya Allah. Ada mukjizatul Rasul, ini mukjizatnya Nabi. Maka orang yang di hatinya punya takwa akan muncul satu sikap. Sikapnya apa? Respect sama Quran. Gak bisa naruh Quran sembarangan, tidak meletakkan Quran di sembarang tempat. Begitu melihat Quran dia peluk erat, dia jaga. Ini bentuk dari menghormatin Qurannya. Dan begitu dia melihat ada para pengajar Quran, guru-guru ngaji, apalagi guru-guru yang mengajarkan dia tentang ajaran-ajaran dari Al-Quran, maka takwa itu adalah dasar utama. Jika di hatinya punya takwa, maka akan muncul respect. Kalau di hati gak punya takwa, gak bakal respect dia. Maka kita temuin ada orang, misalnya baru pertama ngaji, dia ketemu ustazah datar aja, cuek aja. Baru pertama, kadang-kadang salamannya masih di jidat. Respect aja, kurang dia biasa aja, datar. Sentuhan salamannya datar, sikapnya datar, itu sangat terlihat jelas. Terlihatnya dari mana? Dasar takwanya tidak ada. Belum ada. Coba suruh datang kali kedua, ketiga, keempat, kelima. Pada saat dia diiringi dengan ilmu, ada sesuatu dong yang nambah di dalam dirinya. Nambah ilmu, nambah pengetahuan, beriringan dengan itu semua nambah takwa di hatinya.
Maka saat takwa itu ada, dia mulai bisa menghargai gurunya. Dia bisa menghargai ulama. Dia bisa menghargai pengajar. Dia mulai bisa menghargai ilmu. Dia tahu nilainya ilmu. Ada syiarnya Allah. Maka kalau kemarin awal ketemu ciumnya begini, ya, cium tangan, katanya cium ini cium kepala, bukan. Cium jidat aja masih di sini, salah. Ini di sini. Ada lagi orang aneh-aneh ya. Cium tangan begini, masih kita repot sama orang cium tangan di sini, ini udah di sini. Gak paham. Kenapa dia mau cium tangan begini? Karena dia gak tahu barokah. Dia gak tahu tuh kalau cium tangan tuh barokah. Cium tangan itu adalah bentuk dari kerendahan hatinya seorang murid di hadapan gurunya. Maka saat dia tahu, saat dia udah mulai belajar, berubah cium tangannya. Dipegangin tangan gurunya. Sampai gurunya mau jalan sampai susah. Enggak ini jalan-jalan ya. Iya, dipegangin. Itu kenapa? Kita ngelihatnya bukan bagian dari apa? Itu bentuk dari dia punya takwa dan dia ingin itu semua menjadi bagian dari sesuatu yang diambil berkahnya. Dia pengen ngambil berkahnya. Maka dalam cium tangan dia yang paling kayaknya kalau satu kali kurang, diputar lagi tangannya, putar lagi. Aduh, saya kasih tahu ibu, muter-muter tangan mah nggak perlu. Terus gimana Ustazah? Ibu cukup cium berulang kali tapi tangan nggak usah diputar. Jujur Bu, itu tangan diputar-putar ya. Lumayan Bu, kadang-kadang gitu. Ini contoh ya, misalnya lumayan Ibu. Jadi kalau cuman misalnya ini tangan dicium cuman cukup begitu, nggak usah diputar, nggak usah diputar. Ini contohnya begini. Hadza min syiarnya Allah. Ini bagian dari syiarnya Allah. Yang membuat diri kita ingin antusias dalam melakukan itu bukan juga sesuatu yang dibuat-buat. Ada orang mungkin yang cuma salaman niatnya untuk eksistensi doang. Saya salaman sama guru. Itu juga nggak bisa dibohongin. Ini tangan yang kesentuh hidungnya orang yang serius sama yang nggak serius kita tahu. Mana yang cium tangannya gara-gara mengalap berkah? Mana yang cium tangannya gara-gara eksistensi? Beda. Kalau cuma buat eksis kita udah tahu rasanya gimana. Kamu cuma mau eksis doang cium tangan, ya udah. Maka cium tangan kamu itu juga belum berarti apa-apa buatmu. Mungkin kamu dapat satu hal apa, kebanggaan doang. Saya cium tangan sama Ustazah. Tapi saat kita melakukannya dengan tujuan tu'azzim sya'airillah, ini beda. Yang namanya orang mengagungkan syiarnya Allah, maka yang muncul dalam dirinya adalah ekspresi yang muncul dari hasil takwa. Maka yang muncul adalah tawadhu. Kitanya merendah. Kitanya merasa rendah. Kitanya merasa kerdil. Kitanya merasa gak punya apa-apa. Ini bukan diminta, ini mengalir. Ini bukan dibuat-buat, ini mengalir. Misalnya di tengah orang-orang nih contohnya sibuk mengalap cium tangan hubabah. Mereka baru di level cuman ngalap berkah. Halaman hubabah misal. Buat kita murid-muridnya udah gak gitu cium tangannya. Kenapa? Karena syiarnya Allah yang kita lihat dalam sosok dirinya guru kita itu beda. Jadi yang muncul apa? Kita lebih hormat yang kita kedepankan daripada cuman cium tangan. Itu beda. Karena syiarnya ini bukan sembarangan orang gitu. Jadi yang kita tunjukkan apa lebih depannya? Selain mengambil berkah, yang kita lebih kedepankan adalah adabnya.
Jadi mungkin misal istilahnya kalau orang pada repot minta cium tangan sama hubabah misalnya, saya yakin kalau kita di levelnya cium tangan nggak apa-apa. Yang penting adabnya kita benar di depan dia. Cium tangan nggak apa-apa. Dan itu bukan sesuatu yang kita rasa kehilangan sesuatu darinya, tidak. Tapi justru yang lebih kita kedepankan adalah adabnya kita. Gitu, wah kita mau nunjukin karena kita punya mata melihat syiar Allah di depan ini beda. Ini sesuatu yang lebih berbeda. Kayak orang umroh, Ka'bah syiarnya Allah. Tapi ada orang yang repot mau ngedeket ke Ka'bah karena dia sibuk mau selfie. Ada kan? Ada. Ini level eksistensi. Dia mau eksis, cetut, megang Ka'bah sambil nyium tapi minta difoto. Aneh kan? Bentuk syiarnya di mana? Dia belum sampai level syiar. Dia adanya levelnya eksistensi. Kalau ke Ka'bah, orang yang datang melihat pakai hati, dia nggak ngapa-ngapain aja udah nangis duluan, ya. Tapi kalau orang datang ngelihat Ka'bah datar aja, ini orang yang kayak orang baru pertama kali ngaji, datar, emang nggak ada takwa di hatinya. Dia pandangin aja, lihat orang nangis dia bingung, nangisin apa sih lo, gitu. Nggak paham. Tapi kalau orang udah punya modal takwa, baru masuk Ka'bah, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman, kan doanya begitu. Allahumma ya Allah, tambahkan untuk rumah ini, untuk Ka'bah ini tasyrifan, kemuliaan, wa ta'ziman, keagungan, wa takriman. Nah, itu minta lebih diagungkan lagi. Hati kita nih yang lebih ngagunginnya. Allah mah udah agung, tapi hati kita gimana punya rasa lebih agung? Datang pertama nangis, datang kedua nangis, gak pernah gak nangis ngelihat Ka'bah. Air mata udah begitu aja otomatis. Nangis, doa, ngaji, mandangin Ka'bah, ya Allah sampai begitunya, istilahnya gitu. Ini semua kenapa bisa begitu? Takwa. Dari munculnya takwa itu muncul sikap. Sikapnya dia memandang aja udah membuat hatinya bergejolak. Pada saat dia nyentuh pun, kalau dia mau menyentuh, dia itu nyentuhnya karena ingin mendekat unsurnya, bukan eksistensi. Dipoto nggak dipoto bodoh amat. Dilihat sendiri bareng nggak peduli, yang penting dia. Saat dia mengejar multazam, dia ngejar multazam bukan untuk ajang pamer. Barusan aneh nyampe di multazam, barusan aneh cium Hajar Aswad. Buat apa? Sayyidina Umar bin Khattab waktu lewatin Ka'bah, cium Hajar Aswad, kata Sayyidina Umar bin Khattab ngomong sama Hajar Aswad ini, ente batu, kalau aneh nggak lihat Rasulullah sama sahabat-sahabatnya cium kamu, saya nggak bakalan cium kamu, kata Sayyidina Umar. Ente batu doang. Kalau bukan karena Rasulullah cium kamu, saya nggak bakalan cium kamu, tahu nggak? Tapi kamu menjadi mulia karena Rasulullah cium kamu, digituin. Kamu dibela-belain sama orang mau cium kamu gara-gara Rasulullah cium kamu. Walaupun ada keutamaan yang menyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya, tetapi Sayyidina Umar punya sisi syiar. Dari mana syiarnya? Rasulullah cium Hajar Aswad. Maka syiarnya beda. Takwa yang muncul di hati beda. Oleh karena itu, saat kita melihat satu yang terkait dengan Al-Quran, baik penghafal, baik pengajar, apalagi sudah di levelnya pengamal, yakni dia bukan cuma ngajarin pakai mulut, tapi dia ngajarin juga pakai sikap. Sikap dia sudah berusaha di dalam mengajarkan meniru apa yang Al-Quran tuntun, apa yang Al-Quran minta. Jadi sosok guru, ulama, ngajar, ya, penghafal misalnya. Kenapa kamu bisa begitu hormat sama anak penghafal Quran? Karena kamu punya takwa. Gak punya takwa, ya kamu gak bakal hormatin dia.
Kenapa kamu bisa hormat sama guru? Bukan karena guru minta kamu hormat, tapi karena di hatimu ada takwa. Maka takwa itulah yang menggiringmu untuk menjadi hormat kepada guru-gurumu. Begitu juga kamu melihat Quran, melihat kitab, melihat ilmu-ilmu ajaran Al-Quran, fikih dan lain sebagainya. Semua itu sumbernya dari Al-Quran. Kenapa kamu bisa hormat? Karena kamu tahu syiar ini adalah syiarnya Allah. Saat kamu tahu itu syiarnya Allah, takwa yang muncul di hatimu itu yang mencerminkan kamu bagaimana mengagungkan syiarnya Allah. Jadi kalau kamu lihat di sana ada orang, yalah pengajian doang, gak usah repot. Itu sudah cerminan bagaimana takwa di hatinya. Ya elah, cuman begitu doang. Ane juga tahu, ane juga bisa. Nah, misalnya ketemu guru ngaji, ya ketahuan. Takwa di hatinya gimana? Ketahuan semuanya. Maka hati-hati. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, hurumatillah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah. Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ngagungin hurumatillah. Hurumatillah apa hurumatillah? Kalau tadi syiar, hurumatillah, sesuatu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghormatin siapa? Nanti kita akan bahas siapa aja yang dihormatin sama Allah Subhanahu wa taala. Fa di antaranya hurumatillah, bulan-bulan hurum. Siapa yang datang Rajab, dia muliain. Siapa yang datang Dzulqa'dah, dia muliain. Siapa yang datang Dzulhijjah, dia muliain. Siapa yang datang Muharram, misalnya, dia muliain. Memuliakannya dengan apa? Ya tentu dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan ini semua kebaikannya akan kembali ke siapa? Ke kita. Jadi saat kamu berbuat baik kepada sesuatu yang dihormati oleh Allah, maka sebetulnya kebaikan itu bukan kembali kepada yang kamu hormati, tetapi kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Ingat, ada orang waktu kita kajian kitab Ta'lim Muta'allim, kajian banat setiap minggu keempat, biasanya di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ada seorang anak. Dia biasa-biasa aja. Dia bukan anak yang ilmunya dari keturunan pintar, bukan. Dia biasa aja. Bapaknya pengusaha. Tapi kok anaknya bisa pintar? Paham ilmu agamanya pintar. Hafalnya lancar. Padahal bapaknya cuma seorang pembisnis. Maka ada orang nanya, kok bisa anak ente begini? Pintar, pandai sama ilmu agama. Ada kan banyak kita temuin orang kayak gitu. Bapaknya biasa aja, tapi anaknya ternyata sama agama. Maka dijawab sama bapaknya, saya nggak pernah melakukan hal yang lebih kepada anak saya, kecuali katanya setiap kali saya ketemu sama ulama, saya ketemu sama orang alim, maka saya akan memberikan sesuatu kepada orang alim itu. Saya akan kasih sesuatu. Saat saya beri sesuatu, saya bilang, doain anak saya, Beb, anak saya lagi belajar. Maka orang alim itu doain. Ketemu lagi ulama, dia kasih lagi gurunya, Beb, doain ya. Kalau kita mungkin bilang, Kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, Ustazah, kasih apa aja. Lalu kemudian saya sebut, doain anak saya, doain anak saya, doain anak saya. Maka anaknya didoain sama ulama itu. Maka anak saya jadi orang yang cerdas, paham sama agamanya, lantaran saya sering nyambangin para ulama, sering datengin ulama, sering memberi ulama. Maka Allah beri kelebihan pada anak keturunan saya. Jadi nggak ada orang yang menghormatin orang lain itu seolah yang merasa baik atau yang merasa terhormat hanya yang dihormati. Sejatinya saat kita menghormati orang lain, wabil khusus ulama, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang dihormati Allah,
maka sejatinya penghormatan itu kelak akan kembali pada diri kita sendiri. Akan balik buat kita sendiri, bukan kepada orang itu. Jadi ingat baik-baik itu. Wakhfid janahaka lil mu'minin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kita disuruh apa? Merendah dirilah kamu. Suruh ngerendah. Wakhfid janah. Apa arti wakhfid janah? Janah kan artinya sayap. Kalau orang siap mau pergi, mau berangkat, mau terbang, berarti sayapnya siap dikepak, iya kan? Tapi kalau dia turun, sayapnya ada nggak burung sepanjang terbang, sepanjang lagi diam di bawah sayapnya dikepak? Kalau ada burung begitu, kita kan burung gila kayaknya. Ya kan? Sedang kalau ada kayak gitu burung ini gila kayaknya, di bawah dia nggak lagi mau terbang, nggak apa, tapi begini aja. Disuruh turunin. Artinya merendah dirilah kamu di hadapan siapa? Mukminin. Siapa mukminin? Orang beriman. Makna orang beriman di sini siapa? yakni orang mukmin yang benar-benar mukmin. Orang beriman yang benar-benar imannya melekat di hati. Bukan sembarangan iman, tapi iman yang benar-benar iman yang dicerminkan dalam kepribadiannya sebagai sosok orang beriman. Siapa lagi kalau bukan ulama, para habaib, guru, ya. Allah nyuruh kita wahfid janahaka ini dua kan di dalam Al-Quran. Depannya orang beriman, satu lagi orang tua. Orang tua kita disuruh turunin juga sayap kita, turunin semua ego kita, turunin semua kesombongan kita, turunin semua emosi kita di hadapan mereka. Orang tua kita. Yang kedua, orang-orang beriman, ai para ulama. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ancaman dari Allah. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin ataupun mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, contohnya kayak banyak orang kemarin musuhin habaib, musuhin ulama, ya, dan terkadang banyak orang yang terkesan mencintai ulama tetapi menjadi orang yang bicarakan ulama, ngomongin di belakang ulama. Bukankah kita ingat bagaimana kisahnya seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah saya lupa, yang menjadi seorang murid yang melazimi imam tersebut di mana tempat. Tetapi sangat disayangkan waktu wafatnya su'ul khatimah. Padahal dekatnya sama imamnya nggak tanggung-tanggung. Dekatnya sama siapa? Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad, artinya imam madhab. Ulama besar bukan? Ulama besar, nggak tanggung-tanggung. Ulama besar, tapi tahu-tahu wafat su'ul khatimah. Desas-desus diomongin sama orang di sana sini sampai ada orang kemudian bertanya kepada imamnya, "Ya imam, ini bukannya murid kamu? Dulu lazim banget sama kamu. Di mana ada kamu ada dia di situ. Bahkan yang ngangkatin sendal, yang ngangkatin barang-barangmu, yang ngurus kepentinganmu, semua dia. Kok bisa? Kok bisa orang yang dekat sama kamu bisa begini wafatnya?" Kata imam tersebut jawab, "Jangan salahkan saya. Memang terlihat jasad dekat, tapi hati tidak." Kata Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah bilang, "Orang ini memang lazim sama saya, tapi di belakang saya dia selalu membicarakan kekurangan saya." Kenapa bab khidmah itu pahalanya besar? Kamu tahu gak?
Karena di dalam berkhidmah itu akan ada kekurangan yang kamu lihat. Orang kerja di rumah tangga orang, kerja kan untuk upah. Apa yang bakal kamu lihat dalam pekerjaan itu? Keburukan yang punya rumah, sikapnya yang punya rumah. Yang punya rumah gak akan menjadi orang yang menutupi dirinya di depan kamu karena kamu orang yang ada di dalam rumah setiap harinya. Maka orang yang berkhidmah kepada guru, ini kurang lebih begitu juga. Setiap waktu kamu lazimi dia, deketin dia, kala itu juga kamu melihat kekurangan dia. Dia punya kelebihan, dia punya kekurangan. Saat kita melihat kekurangannya dalam khidmah itu, di situ beratnya ujian kita. Kita mau milih jadi orang yang ngomongin atau kita telan? Ini cuman orang-orang yang benar-benar berkhidmah. Karena kalau orang gak benar-benar khidmah ya. Saya pernah duduk sama orang dulu. Dia dalam khidmah dengan guru-guru saya. Dia cerita, lakin ente tahu kan seperti apa misalnya Hubabah. Nah, saat dia ngomong kayak gitu, ayo, benar aneh tahu seperti apa Hubabah. Tapi begitunya dia karena di situ kelebihannya dia. Lah ya sih, itu gak pantas ngomong kayak gitu. Ente tahu kan Ustazah gimana orangnya? Saya ngomong kayak gitu. Ente tahu kan? Ada lah ya sih. Kenapa ada sampai orang yang ngajarin berdoalah kepada Allah untuk minta Allah tutup mata kita dari kekurangan guru-guru kita? Karena saat kita melazimi dia, kita akan melihat satu sikap dari dia. Sikap itu bukan untuk kau komentari, sikap itu hanya untuk kau ketahui. Untuk kau tahu, kau harus apa untuk tidak menyakiti dia. Kalau ente gak tahu atau guru tidak betul-betul menunjukkan dirinya di hadapan kamu, berarti guru selamanya akan menjadi orang yang berpura-pura suka sama kamu. Kapan pendidikannya? Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ini beliau dikenal orangnya demen dipijit. Dan kalau mijit manggilnya murid. Pijitin anak. Kamu tahu berapa durasi mijit beliau? Hah? Kalau mijit pesannya jangan berhenti sampai saya suruh berhenti. Gimana? Sampai ada satu kisah, ada muridnya dipanggil sama beliau. Ini murid yang sering ngelazimi beliau, sering nemenin beliau. Satu waktu dipanggil ke dalam kamar, pijitin anak mau dipijit. Maka di tengah-tengah pijit Habib Muhammad tidur. Lagi dipijit. Sampai sudah keringat bercucuran. Pesannya jangan berhenti kalau anak bilang belum. Hampir 4 jam. Kapalan tuh tangan. Tapi wallahi demi Allah, saya pernah melihat itu juga dilakukan sama paman saya Habib Nagib. Dulu saya suka mijitin Habib Nagib karena dulu saya pernah tinggal di rumah Habib Nagib itu kurang lebih 2 tahun sebelum rumah Abah jadi di Bekasi. Saya tinggal di rumah Habib Nagib. Kala itu usia saya mungkin sekitar 6-7 tahun. Saya tahu setiap hari beliau juga dipijit. Kalau beliau mijit, gak kelar-kelar itu santrinya sampai beliau bangun, beliau bilang cukup. Tapi kalau beliau ketiduran 3 jam tuh murid. Bayangin. Saya dari kecil hobi mijitin dia, beliau demen dipijit. Nanti anak pijitin badannya karena kebetulan paman saya. Dari kecil saya tinggal bareng sama beliau, mijitin punggungnya, mijitin kakinya karena beliau memang suka dipijit. Dan mijitnya itu nggak bilang udah Bib, nggak. Sampai dibilang gimana kalau ada seorang guru misalnya sambil baca kitab, biarin aja muridnya mijit aja, nggak akan pindah ke satu titik kalau belum diperintah untuk pindah ke titik yang lain. Itu ujiannya murid, betul itu ujiannya murid.
Bahkan untuk urusan yang kayak gitu aja sekuat apa kamu? Tapi semua tukang pijitnya beliau gak ada yang gak jadi ulama. Enak aja, gak ada yang gak jadi ulama. Semua tukang pijitnya jadi ulama. Saya saksi hidupnya. Apalagi sekelas Habib. Ini gurunya beliau, Habib Muhammad bin Arabi bin Abbas Al-Maliki, gurunya paman saya, Habib Nagib. Lagi pijit 4 jam, keringat sudah nyucur. Di tengah-tengah lagi tidur, tiba-tiba dia bangun, Habib Muhammad duduk, marhaba, marhaba. Kayak orang ngomong sama orang, marhaba, marhaba, nunduk, iya, marhaba, marhaba. Al-an, Sayyidi, al-an. Terus sekarang panggilin itu, ngomong sama muridnya, panggilin supir, cepetan sekarang, siap-siap, anak mau ke Madinah. Gak tidur loh. Gak tidur loh. Langsung diperintah, cepetan siap-siap sekarang, rapi-rapi, anak mau ke Madinah, sediain mobil cepetan, anak mau ke Madinah. Di tengah-tengah udah rapi jalan mobil nih santri, ya anak mau ketiduran. Saya ngelihat orang yang khidmah sama Hubabah kalau lagi di kajian ketiduran, saya memaklumin banget. Ya wajar orang-orang kayak gitu ketiduran, tapi hebatnya nggak pernah keluar dari mulutnya suatu kekurangan. Itu orang-orang yang hebat. Di tengah-tengah jalan, Said Muhammad ngomong, ente tahu nggak tadi siapa yang ngajak anak ngomong? Padahal dia lihat nggak ada orang, lagi tidur, tiba-tiba duduk, pangsila, marhaba, 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 main marhaba, marhaba aja. Nah, kata muridnya yang ngurut tadi, antum lebih tahu dari yang kami tahu, bisa dibilang gitu. Barusan Rasulullah nyuruh saya ke Raudhah, sekarang juga anak ditungguin di Raudhah. Enak jadi beliau-beliau orang. Sekarang juga anak disuruh ke Raudhah, makanya buru-buru mau ke Raudhah. Kata muridnya yang cerita itu, kita ngikut beliau ke Raudhah. Sampai di Raudhah, beliau sholat, habis sholat dia ngomong, udah kayak orang emang lagi nenamu ke rumah orang. Ngomong, nggak ada orang padahal. Yang ditemuin Rasulullah yang nunggu beliau di Raudhah. Fahadha halul mu'minin. Ini keadaannya orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Kita belajar semua itu berasal dari bawah, dari dasar. Kalau istilahnya, maaf, ada orang nih nggak sanggup, misalnya ngadepin saya, kamu nggak akan lebih sanggup ngadepin yang di atas saya. Kalau orang kayak saya kamu gak bisa ngadepin, kamu jangan harap bisa ngadepin Ubabanu. Kamu jangan harap bisa ngadepin orang yang lebih level dari Ubabah. Yang model kayak saya aja kamu gak bisa lewat levelnya, kamu gak berhasil, ya kayak gimana kamu mau ke atas. Fahadha marahilul irtiga. Ini nih perjalanan yang orang untuk naik tingkatan dalam hidup. Sabr. Orang-orang kuat, yang enggak. Ada orang, kenapa ente keluar khidmah di, misalnya di satu tempat di Tarim, enggak kuat. Apa yang bikin enggak kuat? Ada yang ngeluh enggak kuat ibadahnya, karena di sana ibadahnya enggak mutus. Ada yang enggak kuat, kata alasannya apa? Karena omelannya. Pantes mental, imannya belum kuat. Karena semua bentuk dari teguran atau mungkin amarah seorang guru itu hakikatnya adalah tempaan dirimu untuk menjadi seseorang. Ya, Rasulullah pernah marah, pernah. Rasulullah marah. Dengan siapa? Dengan sahabatnya yang tidak berakhlak, tidak beradab, sahabatnya yang tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah marah. Kan ditegur. Wa idza duyyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Kalau ada haknya Allah yang diabaikan, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan amarahnya Rasulullah. Kalau untuk hak dirinya saja. Tapi kalau untuk haknya tentang etika, akhlak, adab, hukumnya Allah, nggak main-main Rasulullah.
Kalau negur ya negur. Kalau kita lihat Habib Hasan, kakaknya Habib Salim Syadili, dulu kalau ngajar, di tengah-tengah ngajar tiba-tiba ada orang nggak duha, belum duha, dia kasyaf, dia tegur orang itu di depan orang. Ente duha dulu. Waktu duha udah mau habis. Kalau kita jadi kayak gitu gimana? Mau kaki mau taruh di mana ini? Nah, ditegur sama orang di depan umum. Ente belum duha, bangun duha dulu. Kayak dipretelin kita punya, aduh malunya gitu. Ditegur kayak gitu. Kita hadir di majelis beliau yang tiba-tiba beliau ngelihat ada yang megang tasbih. Sama beliau dipulung-pulung tasbihnya dilempar. Pak, kalau mau tasbihan keluar. Kamu mau bilang ini Habib kasar banget? Ya, yang ngomong kasar, ya level imannya paling lemah. Tapi orang yang ditegur sama Habib Hasan, wah, bagi mereka sesuatu ditegur sama siapa? Habib Hasan. Yang negur Habib Hasan, berarti dia dapat perhatian khusus dong dari Habib Hasan. Habib Hasan nggak mau dia begitu aja ngelewatin harinya tanpa sholat duha, atau ngelakuin kesalahan dan lain sebagainya. Terus kamu mau bilang, ana habis diomelin sama Habib Hasan, diomelin. Ente yang salah paham. Bahasa tegurannya seorang Habib Hasan atau bahasa tegurannya seorang guru, kamu yang nggak paham. Itu bukan omelan, itu arahan, lebih tepatnya. Itu bukan omelan, itu arahan. Jangan ngomong guru ngomel. Boleh jadi itu bukan omelan, tapi itu adalah arahan. Walladzina yudzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Dia ingetin orang-orang yang menyakiti orang mukmin atau orang mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Ini. Ente punya tuduhannya apalagi gak benar adanya. Ente punya praduga ente gak benar adanya. Terkait kepada siapa? Pada orang mukmin, guru, ulama, habaib. Maka Habib Umar kan pernah ngingetin, kalau ada orang menduga seorang orang beriman, ini bukan guru loh, ini bukan penghafal Quran loh, cuman orang beriman. Kamu punya dugaan, kayaknya ini orang makan riba. Dugaan kamu makan riba. Kayaknya ini orang makan riba. Masa tiba-tiba bisa kaya begitu? Apalagi tuh kalau bukan riba. Dugaanmu orang ini makan riba. Ternyata kamu salah. Kata Habib Umar, misalnya dia bukan makan riba, ternyata dia itu makan uang hasil pecah waris. Kamu salah kan dugaannya? Salah, kata Habib Umar. Kamu gak akan wafat sampai kamu makan riba. Kamu gak akan wafat. Maka tuduhanmu itu akan kembali kepadamu. Gak akan wafat sampai kamu makan riba. Bayangin. La haula wala quwata illa billah. Jaga makanya. Buhtanan wa itsman mubina. Ini itsman mubin, dosa yang terang-terangan. Artinya kalau ada orang menyakiti hati orang beriman, ya, ini bisa kita pukul rata dari level ulama sampai levelnya penghafal, pengajar, pengamal, sampai levelnya orang beriman di sekitar kita. Artinya kita harus jaga diri kita untuk tidak saling menyombongkan diri satu sama lain di antara kita. Kemudian an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrami dzi syaibah ikrami dzi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairul ghali fihi wal yafi anhu wa ikrami dzi sultan al-muqsid. Termasuk dari yang Allah muliakan,
Termasuk dari kita ini memuliakan Allah. Jadi kalau kita melakukan ini kepada orang-orang tersebut, tandanya kita memuliakan siapa? Allah. Termasuk dari memuliakan Allah adalah menghormati orang Muslim yang sudah tua. Siapa aja? Kalau kamu lihat orang tua, kamu hormatin dia, tandanya kamu menghormati Allah. Hadza min ijlalillahi ta'ala. Kalau ada orang tua, kamu kasih dia duduk, kamu kasih dia space, kamu berikan dia tawaran minum, kamu kasih dia makanan lebih dulu, ya. Itu tandanya apa? Tandanya kalau kamu menghormati dia, artinya kamu memuliakan Allah. Ikram siapa? Di syaibah. Orang muslim yang sudah tua. Kemudian wahamilul Quran ghairul ghalifi. Siapa mereka? Para penghafal, para pengajar, para pengamal Al-Quran. Ghairu ghali. Apa arti ghairu ghalifi? Tanpa berlebihan dalam menjunjungnya. Apa maksud tanpa berlebihan? Sekiranya yang kamu lakukan itu jika dia anak-anak, contoh anak-anak, banyak kan anak-anak sekarang hafal Quran? Banyak. Anak-anak itu fasenya sedang dididik, sedang ditempa, diajar. Tahu-tahu dia hafal Quran. Pada saat dia hafal Quran, bagaimana cara orang menghormati dia? Cenderung seringkali berlebihan. Makanya mohon maaf nih, banyak, wabil khusus kita gak bicara negara lain, kita bicara Indonesia aja. Banyak anak-anak kecil pandai pidato, pandai mungkin baca Quran. Pada saat diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia menjadi anak yang tumbuh besar tapi terselip kesombongan. Gak punya akhlak malah. Karena merasa sudah diagungkan dari dulu, sudah dimuliakan dari dulu. Kan dibilang, inna min fitnatil ulama, di antara fitnahnya para ulama adalah apa? Banyak dari mereka yang tidak bisa mencetak penerus. Putus. Banyak ulama jadi ulama, tapi penerusnya gak bisa jadi kayak dia, kayak bapaknya. Kenapa ya? Itu fitnahnya dia, fitnahnya ulama. Kenapa? Karena begitu si ulama punya anak, orang terlalu mendewakan anak-anaknya. Anak kiai, anak ustadz, anak habib. Nah, begitu si anak dari kecil sudah jadi raja, gede kepala. Waktu diajarin gak mempan, karena dia sudah merasa punya posisi. Saya anak ustadz, saya anak kiai, saya anak habib. Fitnahnya para ulama kalau gak berhati-hati begini, anaknya gak ada yang jadi penerusnya. Tapi kembali lagi, tapi kalau dia mampu menempa anaknya dari bawah untuk tidak menjadi idola siapa-siapa, maka anak ini akan digembleng. Kenapa banyak habib walaupun punya pesantren anaknya gak belajar di situ? Karena kalau dia nyantri di situ, para santri yang lain gak bisa sesuka hati sama dia, dilempar ke tempat lain. Belajar jadi manusia normal. Kamu harus jadi orang santri, berguru, tahu rasanya bagaimana sama guru. Dilempar jauh-jauh biar jadi orang. Karena kalau gak begitu gak jadi orang. Bakalan gak jadi orang. Bakal jadi anak yang sombong. Kalau di kita bilang putra mahkota. Jadi putra mahkota. Hadza fitnah. Jadi kalau kita dibilang ghairu ghali, jangan terlampau berlebih, mengeluh-eluhkan tanpa terarah,
Ya, anak-anak kecil berikan mereka penghargaan sebatasnya. Berikan mereka, Masya Allah kamu hebat. Mudah-mudahan nanti lebih hebat lagi ya. Mudah-mudahan nanti bakal jadi anak soleh ya. Mudah-mudahan jadi anak yang tidak sombong ya. Diingatkan kepada mereka sesuatu, itu baru benar. Bukan berarti ibu sudah punya anak penghafal Quran, di alam kesana-sana ditengok, alhamdulillah udah apa. Ya Allah, nanti salah kaprah kalau kayak gitu. Maka jangan sampai melampau berlebih ya karena sekarang kan banyaknya penghafal Quran anak-anak umur kecil ya, umur muda. Iya, itu belum tuntas Bu, belum usai. Walaupun dia sudah menghafal Quran, tapi ada tanggung jawab yang lebih yang perlu dia pelajari. Seperti di kajian bab-bab awal sudah kita pelajari bahwa menghafal Quran tidak begitu menguntungkan sampai kita menjadi pengamal Quran. Hafal boleh tapi harus menjadi pengamal. Wa ikram dzis sultan al-muqsid. Hormatin siapa lagi? Pemimpin yang adil. Artinya menghormati pemimpin itu memang disuruh, iya. Tapi tak kan ada tanda kutip. Dzis sultan al-muqsid, pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpinnya nggak adil, apa kita masih perlu menghormati? Beda kategorinya. Kenapa di sini ada sultan, diambil dari kata sultan, raja kan sultan tuh. Karena dulu orang-orang zamannya Rasulullah SAW pemimpin itu diambil dari kerajaan, khalifah, amir dan lain sebagainya. Maka dipakai dengan kata tersebut. Nah di sini kita ngambilnya presiden, gubernur, ya orang-orang yang memimpin satu wilayah, satu daerah, satu kota. Boleh kita ngehormatin dia, ngehormatinnya ada batas. Tapi kembali lagi, orang ini pantas gak dihormatin? Jikalau dia ternyata adil aja jauh dari kata adil dan terkadang berbuat kezaliman, apalagi sampai menghalalkan yang diharamkan, maka sama yang begini gak ada penghormatan. Gak ada, sama sekali tidak ada penghormatan. Itu diingat baik-baik, gak ada penghormatan kepada mereka. Jaga. Insyaallah dari hadis ini kita faham. Pertama, siapa yang kita harus hargai? Orang tua. Kemudian hamilul Quran. Hamilul Quran kita luaskan maknanya, penghafal, pengamal, pengajar. Tapi ingat, dalam itu jangan kita eluh-eluhkan kalau jika dia anak kecil atau anak yang mungkin memang masih di tahapnya goyah iman. Jangan terlalu dieluh-eluhkan. Beri dia apresiasi tapi jangan terlalu ditinggi-tinggikan. Jangan. Kita beri kasih anak-anak kita pujian tapi kita tetap harus ingatkan mereka untuk jangan sombong, jangan lupa diri. Baru kemudian yang ketiga, sultan adil muqsid. Sultan, pemimpin yang adil. Ini diingetin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Sayyidah Aisyah berkata, qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilihim. Ini hadis sebetulnya keterangannya lebih meluas, insyaallah akan kita bahas pada hari selanjutnya nanti insyaallah ya, biar lebih enak pembahasannya karena kita mau bahas kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua ibu-ibu yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin.